Baik, pada segmen kali ini kita akan membahas satu masalah yang menjadi pengembangan untuk masalah lintasan kritis atau masalah yang akan dihadapi pada manajemen suatu project atau manajemen suatu event. Nah, di sini salah satu satu karakter dari ketika kita melaksanakan event selain di awal kita memetakan aktivitas-aktivitas atau mendekomposisi bagaimana event itu bisa terselenggara melalui milestone yang ada. Di sini kita juga harus tahu kapan target event tersebut harus dilaksanakan. Sehingga kita juga bisa mengukur bahwa setiap aktivitas harus dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu singkat maupun tidak terlalu lama. Terlalu singkat tentu saja akan membuat acaranya tidak terlalu matang dan persiapan pun buruk. Terlalu panjang juga membuat kalian keluar dari satu target waktu yang telah ditentukan gitu. Kalau misalnya kalian mahasiswa, tentunya kalian memiliki constraint gitu. Tidak boleh ada acara misalnya akan menuju UAS atau akan menuju UTS gitu, dan acara biasanya dilakukan pada hari libur kan. Nah, di sini kita akan melakukan satu pengembangan masalah untuk lintasan kritis bahwa yang pertama, misalnya kita harus memastikan kapan misalkan deadline acara ini dimulai. Misalnya untuk kasus yang pernah kita bahas pada segmen sebelumnya, yaitu pada persiapan festival musik, dengan kita mengetahui estimasi durasi. Maksudnya estimasi durasi di sini adalah yang pertama, untuk melakukan satu aktivitas, kadang-kadang kan kita punya rentang waktu gitu. Kadang-kadang ya untuk penentuan tanggal kegiatan kalian brainstormingnya bisa saja hanya 4 hari atau paling biasanya ada 7 hari atau mentok-mentoknya karena memang acaranya besar menjadi misalkan 10 hari. Atau misalnya saat melakukan proses eh, pencarian artis ya bisa saja kan ada yang sekali jadi atau misalnya ternyata harus mencari artis yang lain atau misalkan gestarnya tuh ternyata ada keperluan mendadak atau misalnya dalam dalam perjanjiannya alot gitu. Dengan demikian di sini untuk durasi pelaksanaan aktivitas sangat kecil kemungkinan akan memiliki satu waktu yang sudah deterministik atau waktu yang sudah pasti kalian melakukannya seperti apa, karena untuk pelaksanaan project, acara, dan lain sebagainya, pastilah di antara kita juga sudah banyak yang menyadari bahwa banyak kedinamisan yang terjadi. Dengan demikian, durasi pelaksanaan akan banyak yang bersifat probabilistik gitu. Nah, pada kasus kali ini kita akan melihat bagaimana ketika kita ingin ingin menentukan lintasan kritis yang mana atau aktivitas-aktivitas yang mana yang harus kita pastikan selesai, namun pada aktivitas-aktivitas di dalamnya pun ternyata terdapat ketidakpastian untuk pelaksanaan atau durasi pengerjaannya. Nah, di sini kita dengan kasus yang sama, sekarang kita memiliki dua pengembangan. Pengembangan yang pertama bahwa tadi aktivitas di sini kita sudah definisikan tidak hanya satu waktu, tapi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan paling optimis saat panitia ini bekerja dengan giat, misalkan yang paling mungkin atau most likely saat semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya, atau saat waktu pesimistik atau saat terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dan di sini yang kita ingin cari adalah berapa probabilitas misalkan. Probabilitas persiapan acara benar-benar akan terjadi, misalkan akan selesai di waktu 30 hari. Di sini yang kita lihat karena memang kita memiliki satu parameter yang tidak deterministik, maka kita mencari probabilitasnya nih, apakah 30 hari itu akan selesai atau tidak. Nah, yang pertama yang kalian lakukan dengan bentuk masalah seperti ini, untuk pengembangan dan untuk pemodelan jaringannya itu tidak berbeda sama sekali dengan apa yang kita telah bahas pada segmen sebelumnya. Kalian bisa mulai untuk menggambarkan diagram aktivitasnya dengan predesesornya masing-masing dengan menggunakan metode penggambaran aktivitas sebagai titik atau aktivitas sebagai busur atau. Nah, di sini kalian bisa lakukan dua alternatif di sini dengan cara yang telah diskusikan pada segmen sebelumnya. Nah, namun demikian di sini sebelum kalian masuk ke penggambaran si aktivitas dengan predecessornya tersebut,
karena masalah yang kita hadapi adalah masalah probabilistik, kita harus mengetahui dulu asumsi-asumsi apa yang digunakan. Gitu. Jadi kalian melakukan statement asumsi ini untuk memastikan bahwa proses pengerjaan atau proses matematis selanjutnya adalah proses matematis yang masih mengikuti kaidah-kaidah matematis yang berlaku. Nah, di sini contoh untuk waktu, misalnya kita asumsikan bahwa waktunya merupakan variabel random dan bisa didekati dengan distribusi beta gitu. Yang mana di sini tiap aktivitas merupakan variabel random juga yang saling independen. Nah, ini kembali lagi pada pelajaran statistika industri gitu, tentang sebaran dan tentang distribusi suatu variabel random gitu. Dan di sini total waktunya, nah kita juga kita anggap bahwa total waktu proyek dilaksanakan pada distribusi normal, dan juga di sini, nah yang paling penting asumsinya adalah, dan harus kalian pahami, karena nanti akan mempengaruhi nilai-nilai yang akan kalian tentukan, atau decision-decision yang kalian tentukan adalah, lintasan kritis adalah suatu lintasan yang memerlukan total waktu yang paling panjang. Nah, di sini total waktu yang paling panjang lah yang akan kalian nanti tentukan, karena kalian di sini menentukan suatu lintasan yang paling kritis. Jadi, di sini kalian tentukan waktu yang membuat kegiatan kalian, event kalian paling lama akan beresnya. Nah, di sini karena kalian memiliki nilai atau parameter durasi yang probabilistik, yang harus kalian cari adalah nilai rata-ratanya, karena di sini kita dekati nilai waktu dari tiap aktivitas merupakan variabel random yang didekati dengan distribusi beta, maka mu D atau rata-ratanya adalah A ditambah 4M ditambah B, yang mana A ini adalah waktu paling pesimis, di sini waktu optimis, B2 dan M itu adalah waktu yang most likely-nya, atau waktu yang paling mungkin banyak keluar. Dan kemudian di sini yang kita cari adalah variansnya, gitu. Yang mana varians didefinisikan sebagai nilai dari selisih waktu paling tinggi, waktu optimis, dikurangi waktu pesimis, dibagi 6, dan dikuadratkan. Ini untuk mencari nilai variansnya, atau nilai bagaimana si rata-rata itu dia akan bervariasi untuk setiap kejadiannya. Nah, di sini yang kita lakukan adalah tadi, yang pertama setelah kita mengetahui parameter untuk masing-masing durasi, kita harus mencari rata-rata dan variansi untuk setiap kejadian atau aktivitas yang akan kita hitung dan akan kita petakan nantinya. Yang pertama, untuk proses perhitungannya tadi seperti yang telah kita definisikan sebelumnya, yaitu kita mencari rata-rata dan kita mencari variansi. Nah, misalnya kita ingin mencari variansi pada penentuan tanggal dengan 3 parameter waktu optimis, most likely, dan pesimis itu masing-masing 4, 7, dan 10, maka di sini mu D untuk A adalah nilai paling A ditambah untuk nilai si paling mungkinnya, most likely, terus ditambah nilai pesimistiknya, kemudian dibagi 6. Nah, di sini misalkan 4 ditambah 6 dikali 7 tambah 10 dibagi 6. Sorry, ini bukan 6 tapi 4 ya. Nah, maka di sini kita ketahui memiliki hasil untuk nilai 7 didapat dari mana? Berarti di sini 4 ditambah 28 ditambah 10, 6, di sini ada 42 ya. Dibagi 6 sama dengan ada, kita mendapat rata-ratanya 7. Dan kemudian di sini untuk variansi, nah kita juga dapatkan dari persamaan sebelumnya bahwa kita di sini memodelkannya dengan pendekatan distribusi yang sudah kita state di asumsi. Dengan demikian di sini untuk mendapatkan variansinya kita memiliki nilai variansi sama dengan B min A dibagi 6 lalu pangkatkan 2. Berarti di sini nilai pesimistik 10 dibagi 6, dikurangi 4 dibagi 6 dan dikuadratkan untuk nilai variansi DA. Nah, dengan demikian kita dapat memiliki nilainya sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita punya nilai 1 untuk variansi dalam penentuan tanggal. Nah, nilai-nilai ini merupakan menjadi nilai-nilai yang nantinya akan kita bawa untuk kita hitung dalam pencarian
rata-rata atau pencarian nilai titik kritis dengan rata di sini menjadi nilai durasi yang kita hitung di awal. Nah, contoh di sini kita memiliki satu model network yang sama yang telah kita sempat gambarkan pada segmen selanjutnya dengan cara di sini penggambarannya adalah kegiatan dalam kita representasikan dalam busur, yang mana untuk setiap titiknya adalah di sini kejadian. Nah, dengan demikian di sini kita bisa memiliki nilai aktivitas untuk masing-masing kegiatan dari A sampai G dengan kita memiliki satu dummy, kemudian nilai rata-rata dan nilai variansinya. Nah, di sini algoritma yang kita lakukan untuk mengetahui nilai kritis, kita lakukan juga algoritma yang sudah kita lakukan pada segmen sebelumnya, yaitu kita melakukan satu perhitungan maju untuk mencari waktu mulai paling cepat dan waktu mulai paling waktu mulai paling cepat dan waktu mulai waktu berakhir paling cepat. Kemudian yang kedua adalah di sini untuk perhitungan mundur, untuk kita mencari di sini selambat-lambatnya kita mulai dan selambat-lambatnya kita berakhir. Dan kemudian di sini kita cari nilai slack-nya, yaitu nilai selisih di antara early start dan latest start. Dan kemudian terakhir kita juga mencari untuk nilai titik kritisnya. Nah, di sini dengan cara yang sama, kalian bisa mulai enumerasi dari mulai early start pada A, di sini ada early start dan early finish, di sini masing-masing ada 0 dan early finish-nya ada 7. Di sini pada B juga, di sini ada 0, ada 7, dan juga sama C di sini. Early start-nya ada 0 dan early finish-nya berarti 9. Karena kalian di sini ada durasinya 9, yang mana untuk perhitungan enumerasinya bisa kalian cek pada tabel yang ada di bawah gambar model jaringannya gini. Di sini untuk memudahkan dan untuk mempercepat kalian proses perhitungannya. Karena proses perhitungannya sudah kita coba pada segmen sebelumnya, dan ini hanya mengulang enumerasi yang sama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa titik-titik kritis juga direpresentasikan oleh nilai waktu sisipan atau nilai waktu slack yang memiliki nilai sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa waktu slack yang memiliki nilai sama dengan 0 adalah pada kegiatan A. Di sini titik kritisnya. Kemudian pada kegiatan B juga nilainya 0, karena di sini early start-nya 0 dan early finish-nya, latest start-nya 0, sehingga di sini kita memiliki waktu sisipannya juga 0. Dengan demikian, di sini pada B juga dia termasuk titik kritis. Nah, ganti dulu warnanya. Ini A, titik kritis, B juga. Kemudian titik kritis yang selanjutnya ada di X, di sini. Nah, karena di X juga memiliki nilai slack sama dengan 0, kemudian di sini juga kita memiliki nilai slack sama dengan 0-nya ada di kegiatan E. Kemudian di sini ada kegiatan F yang memiliki nilai slack 0, dan terakhir ada kegiatan G. Nah, jika kita memiliki satu set himpunan penyelesaian yang memiliki titik kritis di mana nilai slack-nya sama dengan 0, seperti yang ada pada gambar di sini, kalau misalnya kita lihat dan kita tarik garisnya dari A ke X, dan di sini kan X ke E, yang pertama dari E ke F, kemudian F ke G, dan dari G ke kejadian akhir dari 5 ke 6. Ini merupakan satu himpunan penyelesaian yang pertama. Tapi kalian lihat di sini ada himpunan penyelesaian yang belum terakomodasi si lintasannya, yaitu lintasan yang harus melewati kegiatan B. Nah, dengan demikian di sini kita memiliki dua lintasan yang berbeda. Jadi lintasan yang pertama, kita memiliki himpunan penyelesaian dengan nilai kritis, yaitu nilai A ke X, ke E, ke F, dan sampai ke G. Dan pada yang kedua, di sini, saya coba gambarkan dengan warna hitam, kalian mulainya dari titik start, itu kalian melakukan kegiatan B, ternyata yang menjadi kegiatan yang memiliki titik kritis,
kemudian ke kegiatan E, kegiatan F, dan terakhir ke kegiatan G. Berarti di sini kalian punya dua alternatif lintasan yang membuat nilai atau lintasan kalian menjadi memiliki titik kritis karena waktu yang leluasannya itu tidak ada, yaitu slacknya sama dengan 0. Berarti di sini kalian memiliki titik B atau kegiatan B, kegiatan E, kegiatan F, dan kegiatan G. Nah, pertanyaannya, di antara dua lintasan ini, ketika kita mengacu pada asumsi yang pertama yang tadi kita diskusikan bahwa untuk lintasan kritis kita mencari nilai atau lintasan yang membuat waktunya akan menjadi lebih lama. Di sini kita bisa melihat atau waktu yang lebih lama kita bisa dapatkan dengan kita menghitung untuk masing-masing lintasan nilai rata-rata penyelesaiannya, mu D masing-masing, dan juga nilai variansinya atau sigma D kuadrat. Nah, di sini untuk mencari nilai masing-masing untuk rata-rata penyelesaian kasus atau penyelesaian si proyek dan juga rata-rata variansinya, kalian bisa menambahkan untuk setiap kegiatan yang ada dan yang terlewati pada titik kritis. Misalnya, untuk pada kegiatan yang satu, untuk ke lintasan yang pertama, lintasan kritis yang pertama, kalian tinggal menambahkan untuk waktu pengerjaan rata-rata A yaitu 7, karena di sini X kita punya juga di sini 0, kemudian di sini E ada 6, lalu di sini F itu ada 8, dan G itu ada 4. Nah, di sini kita jumlahkan semua dan kita mendapatkan nilai rata-rata yang pertama adalah 25. Jadi 7 tambah 3, 13, 13 tambah 8 itu 21, dan ditambah 4 menjadi 25. Rata-rata waktu pengerjaan waktunya 25 untuk lintasan yang pertama. Dan ternyata lintasan yang kedua, jika kalian juga menambahkan di sini, ternyata nilainya pun 25, karena di sini ada B-nya 7, kalian punya E-nya juga rata-rata waktu pengerjaan durasinya sebanyak 6 hari, yang F sebanyak 8 hari, dan yang G sebanyak 4 hari. Di sini mendapatkan juga nilainya 25. Nah, dengan demikian, di sini kalian memiliki waktu rata-rata pengerjaannya sama. Nah, jika waktu rata-rata pengerjaannya sama, yang kita lihat untuk parameter yang bisa menentukan lamanya si proyek ini adalah dari si variansinya. Nah, sehingga di sini kalian juga bisa menambahkan variansi dari setiap aktivitas yang ada pada lintasan kritis yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Nah, untuk lintasan kritis yang pertama, variansinya bisa kalian tambahkan dari titik A di sini ada 1 sampai titik G ada 0,11. Nah, di sini tinggal ditambahkan dan ternyata yang menyebabkan dan yang membuat nilai variansinya yang besar adalah yang B, karena di sini A itu hanya 1 si nilainya, dan B itu 4. Kan mulainya kalau dari A di sini mulai hanya beda cabang yang pertama, dengan demikian kemungkinan si lintasan 2 lebih besar memiliki nilai variansinya. Nah, maka dari itu, tadi kita sudah memiliki dua lintasan kritis, lintasan 1 dan lintasan kedua, yang masing-masing lintasan kita selesaikan berapa rata-ratanya untuk bisa memilih mana lintasan dengan waktu penyelesaian yang paling lama. Itu dengan tadi kita sudah melihat bahwa lintasan yang kedua dia memiliki waktu yang paling lama gara-gara variansinya dia lebih lama pada lintasan B, yaitu sebesar 4 dibandingkan yang lintasan 1 pada aktivitas A, yaitu 1. Nah, dengan demikian kita akan memilih lintasan kedua sebagai lintasan yang akan kita hitung berapa kemungkinan dia akan bisa beres atau tidak dengan waktu yang telah ditentukan, karena lintasan inilah yang menyebabkan dari lintasan yang kedua yang menyebabkan kemungkinan proyek ini akan lebih molor gitu, karena dia memiliki variansi rata-rata penyelesaian proyeknya lebih besar gitu. Jadi dia akan lebih mungkin menyebabkan ketelatan daripada lintasan yang pertama. Tadi kita sudah lihat bahwa di sini memiliki simpangan baku sebesar 3,14 hasil dari akar-akar dari 9,89. Nah, tadi lintasan yang tertinggi sudah kita tentukan di L2, jadi kalau misalnya kalian bertanya
Mengapa lintasan yang dipilih adalah lintasan yang variansinya tertinggi? Nah, hal itu dikarenakan yang ingin kita cari di sini adalah lintasan kritis. Dan tadi berdasarkan asumsi yang sudah kita sama-sama diskusikan di awal bahwa kita ingin mencari lintasan dengan nilai rata-rata tertinggi. Rata-rata atau nilai yang menghasilkan durasi paling tinggi. Jadi nilai durasi yang paling tinggi dia diperlihatkan dengan nilai rata-ratanya tinggi, atau ketika rata-ratanya sama tinggi, parameter lain yang kita lihat adalah variansinya. Jadi kemungkinan yang menyebabkan durasinya tinggi adalah di sini lintasan yang kedua. Nah, dengan demikian, di sini lintasan kritisnya adalah B ke E, ke F, dan ke aktivitas G. Nah, pertanyaannya, lintasan 2 ini, apakah atau berapa probabilitas dengan kita memiliki lintasan kritis dengan urutan B, E, F, G ini, apakah atau berapa probabilitas si project ini dia bisa berhasil, P-nya tuh dia kurang dari 30, jadi bisa berhasil beres kurang dari 30 hari. Nah, dengan demikian yang kita lakukan adalah kita mencari, bukan kurang dari 30, kita balik lagi ke soalnya bagaimana probabilitas waktu menyelesaikan proyek lebih dari 30. Jadi apa mungkin nggak proyeknya bisa lebih molor daripada 30 gitu. Karena kita ingin proyeknya tuh beres sebelum hari ke-30. Jadi berapa probabilitas waktu penyelesaian proyek lebih dari 30. Maka dari itu kita mencari P saat waktunya tuh dia T-nya lebih dari 30. Dengan demikian kita kembali lagi mencari nilai Z-nya. Jadi kembali pada rumus standarisasi untuk probabilitas distribusi normal gitu, karena kita tadi sudah mengasumsikan bahwa waktu total di sini berdistribusi normal. Dengan demikian kita mencari nilai probabilitas saat Z lebih besar dari nilai 30 dikurangi mu T, di mana di sini mu-nya tadi rata-ratanya kita sudah hitung sebesar 25, maka di sini karena ketika kita melihat tabelnya, kalian cek lagi bahwa tabelnya itu harus kita ubah bentuknya jadi dari P Z lebih besar daripada 30 dikurangi mu T dibagi nilai standar deviasinya. Kemudian kita jadikan, kan kita ubah nilainya menjadi 1 min P kurang dari 1,59 setelah kita operasikan. Nah, dari tabel distribusi normal, silahkan kalian cek lagi di buku Walpool-nya, kita mendapatkan kemungkinan proyek selesai lebih dari 30 hari adalah 0,559. Jadi 0,0559. Jadi kemungkinan proyeknya akan molor itu hanya 5,5%. Nah, di sini atau kemungkinan dia proyeknya akan berhasil atau kurang dari 30%, ini sama-sama aja adalah sekitar 94% sama sekian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan model yang probabilistik yang kita cari adalah berapa probabilitas kemungkinan selesai pada jangka waktu tertentu untuk si project-project yang sifatnya kita tahu istilahnya itu range-nya gitu, dari mulai pesimis, optimis, dan yang most likely-nya seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui berapa probabilitas lebih dari 30 hari, yaitu sebesar 5%, mengakhiri untuk segmen terkait dengan perhitungan critical path untuk project-project yang sifatnya kita mencari tadi berapa waktu yang diperlukan secara probabilitas, dan juga mencari lintasan-lintasan kritisnya agar kita bisa mengetahui dan memastikan untuk masing-masing project kita bisa punya aktivitas yang harus didahulukan. Baik, sekian untuk penjelasan pada segmen ini. Terima kasih dan sampai berjumpa pada segmen berikutnya.